Kalau mengingat masa lalu, masa kecil, didikan keluarga, ada nggak value-value yang kamu pegang, yang kamu bawa, dan itu semakin tebal dalam proses kamu di kesenian? Apa ya? Bentar. Soalnya ini agak lucu sih, karena keluarga aku tuh gak ada yang di seni sama sekali. Jadi aku agak bingung menjawab itu. Cuman mamaku tuh dari kecil sangat suportif. Bahkan aku les nari, nyanyi itu kan semua dari mama gitu. Maksudnya yang memang karena dia udah ngeliat potensi aku dari kecil gitu. Cuman yang aku pegang teguh itu dari didikan keluarga. Ini sih, ketika aku punya mimpi apa, aku tuh punya mimpi banyak banget. Aku tuh banyak mau. Mereka ya udah go for it gitu. Itu sih. Apa ya? Aku bingung apa lagi ya? Itu lebih ke situ sih, lebih ke situ. Jadi mereka selalu mengatakan menyetujui apapun mimpi-mimpi kamu yang akan kamu eksplorasi, tanpa memberikan larangan-larangan atau rambu-rambu tertentu, sehingga kamu punya kebebasan untuk melepaskan itu semua dan nyebur di dalam kolam-kolam itu. Betul. Untungnya mereka sangat, ya ada plus minusnya ya. Aku dibebaskan itu ada plus minusnya gitu. Cuman untuk hal-hal reach my dreams yang di seni gitu, itu mereka sangat membebaskan banget. Menjadi berbeda nggak antara kamu yang sebelum dikenal publik, terutama di dalam circle pertemanan kamu? Pasti kan dari kecil sampai menuju dewasa, kita punya banyak circle-circle dari hasil sekolah dan lingkungan sosial yang membentuk kita juga dan memberikan pengaruh yang besar. Masih ada nggak sih? Ada nggak yang berbeda dari seorang Cindy Nirmala sebelum menjadi bintang dan setelah menjadi bintang di mata teman-teman kamu? Kayak itu harus saya tanya teman-teman aku. Oh ya, oke. Karena aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu. Kayaknya sih mereka ngeliatnya sama-sama aja ya gitu. Kayaknya sama aja deh. Soalnya aku tuh dari kecil, itu tadi dari kecil aku udah apa ya istilahnya, emang senang perform. Dari kecil teman-teman aku tahu itu gitu, dari teman-teman SD aku tahu itu. Terus teman-teman SD, SMP, SMA tahu juga. Dan aku tuh lumayan ambisius anaknya. Itu yang nggak berubah sih gitu. Di sekolah ambisius secara akademis juga. Jadi kayaknya aku nggak tahu ya kalau menurut mereka ada perubahan yang spesifik atau apa, aku nggak tahu sih, kayaknya enggak sih. Oke, jadi semoga enggak ya. Kamu nggak ada beban menjalankan kehidupan kamu baik on camera atau off camera. Yang tadi mungkin mentor kamu memberikan pengaruh yang besar ya. Menjadi aktor pada saat di depan kamera, sisanya adalah menjadi manusia biasa. Betul. Gitu kan? Dan kecemplung di dalam industri perfilman di Indonesia, dan lebih banyak adalah peran-peran di genre horor. Why? Menurut aku ya. Menurut aku genre horor, apalagi ketika menjadi sosok hantu atau sosok manusia yang kesurupan hantunya, itu menurut aku justru malah mencakupi banyak sekali apa ya yang bisa dieksplor gitu loh. Kalau misalkan genrenya drama atau komedi, itu mungkin skala eksplorasinya cuman segini gitu. Tapi kalau untuk menjadi hantu kan kayak aku aja nggak bisa lihat hantu. Kita nggak tahu hantu tuh kayak gimana ya gitu. Jadi kita menggunakan imajinasi, iya. Kita harus melatih olah tubuh kita, iya. Mau gimana ya bentuk hantunya gitu, sampai ke suara-suara. Jadi menarik aja sih gitu. Kenapa aku mau gitu, kenapa aku senang senang lah gitu, senang karena lebih bisa banyak dieksplor.
Gitu sih. Jadi kamu pun tidak keberatan kalau kemudian menjadi label adalah aktor spesialis film horor. Justru aku bangga dong. Karena kan berarti mereka berpikir that I did my best di project itu. Oke. Gitu. Dan yang saya tahu syuting film horor itu kan biasanya mencekam ya. Iya. Lokasinya, gelap-gelapnya. Ya. Dan kamu bilang tadi kamu nggak bisa merasakan atau bahkan melihat. Ya. Tapi ada nggak pengalaman-pengalaman yang sangat menakutkan mungkin, mencekam dalam proses persiapan di lokasi sampai on cam? Lucunya ya, aku tuh lumayan sensitif iya, tapi nggak bisa lihat. Aku tuh hampir nggak pernah diganggu sebetulnya. Misalkan yang lain nih gitu, ternyata banyak yang diganggu gitu. Teman aku tuh pernah syuting bareng, adalah diganggu-ganggu tuh. Seperti ada apa aja sih gitu. diganggu kayak apa? Karena Julio juga pernah cerita diganggunya kacau sih. Orang-orang lain, ya. Kesurupan tuh pasti ada aja. Di dalam setiap produksi film horor ada aja yang kesurupan. Maksud kamu gitu? Ada aja yang kesurupan atau enggak ada yang apa sih kayak ngopi gitu loh. Misalkan nih Ngopi. Misalkan nih aku di sini. Terus misalkan Kak Adi lihat aku di toilet Oh, gitu. iya Gitu. Oke. Oh, tapi aku pernah sih for the first time aku di kopi itu pernah. Tapi bukan aku nggak digangguin ya. Iya enggak. Ya, tapi aku di kopi itu pernah. Dan di kopinya ini lucu sih. Ini di kopinya bener-bener sesuai look aku ketika menjadi sosok hantu itu. Ada yang lihat ya. Terus di film apa itu? Utusan Iblis. Film Utusan Iblis. Itu baru banget syuting kemarin Januari. Itu pertama kali aku di kopi gitu. Itu. Terus ada juga deh aku nggak menganggap itu diganggu ya. Tapi lumayan agak ini pengalaman baru gitu. Jadi waktu itu kok lagi di syuting yang sama yang ngopi aku itu aku lagi cuci lah gitu, lagi cuci untuk ganti make up gitu dari make up si hantu itu. Pas aku lagi cuci tiba-tiba aku denger nih gitu ada yang kayak bukan whisper, bukan teriak juga, kayak normal aja gitu ngomonginnya dialog yang persis aku udah adeganin tadi gitu. Misalnya kalimatnya serem, kalimatnya adalah kamu akan mati gitu. What? Itu pernah, ya aku baru ingat ya ada itu. Tapi selama kamu bermain di film-film horor itu, kamu nggak punya perasaan takut? Enggak, jujur enggak sama sekali. Mungkin karena kamu udah masuk ke dalam karakternya kali ya, jadi melupakan semua hal. Bisa jadi, enggak sih, bukan itu sih. Aku tuh lebih percaya mereka yang ngeganggu atau mereka tuh, aku percaya mereka ada. Mereka percaya ada. Cuman aku juga percaya Tuhan itu ada gitu. Maksudnya aku percaya kuasa yang lebih besar itu ada. Dan aku dilindungi, aku merasanya seperti itu. Jadi kamu merasa aman? Ya, aku ngerasa sangat aman dan gak takut sama mereka. Kamu kan bisa dibilang late millennials. Iya. Ya, late millennials. Yeah. Terus kamu punya adik zillennials. Iya. Apa pendapat kamu tentang zillennials yang sekarang banyak diomongin orang karena mereka ada generasi penerus dan segala macam? Soal apanya nih? Behaviornya, mindsetnya, attitude-nya. Sebenarnya banyak ya stigma tentang mereka yang terkesan buruk. Banyak gitu kan. Aku juga dengar gitu. Kenapa sih anak-anak Gen Z ini tuh dikit-dikit
beralasannya selalu mental ill atau segala macam gitu, atau lebih malas atau lebih tidak disiplin. Stigma itu kan lumayan kencang ya. Betul, gitu. sangat betul. Nah, tapi aku bertemu beberapa orang yang Gen Z yang nggak kayak gitu kok. Ternyata justru malah aku sempat ketemu ada satu temanku yang aku ketemu waktu syuting waktu itu. Aku ngobrol banyak sama dia gitu. Dia cukup dewasa dan justru dia malah punya satu mimpi untuk menunjukkan bahwa Gen Z itu nggak semuanya kayak gitu loh. Gitu. Dan itu aku merasa dia sudah membuktikan sih gitu dengan aku kenal sama dia. Iya, nggak semuanya sih. Kayaknya memang balik ke pribadi masing-masing sih menurut aku.